Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kenalkan, saya Muhammad Nasir, peserta PKDP UIN Mataram 2026 dengan NUPTK 644076866913. Saya akan membuat video media pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas PKDP UIN Mataram 2026. Metode pembelajaran di dalam Al-Quran. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya memuat ajaran akidah, ibadah, dan akhlak, tapi juga memberikan petunjuk tentang metode pembelajaran yang efektif. Berbagai metode pembelajaran yang digunakan dalam dunia pendidikan saat ini memiliki landasan yang dapat ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Metode-metode tersebut bertujuan untuk memudahkan peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Pendidik perlu memahami berbagai metode pembelajaran yang terdapat di dalam Quran agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan membahas mengenai tentang metode pembelajaran dalam Al-Quran. Di antaranya metode ta'lim, metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Bagaimanakah metode ta'lim di dalam Al-Quran itu, khususnya yang terdapat di dalam surah Al-Luqman ayat 13. Kemudian, bagaimana metode diskusi dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Dan bagaimana metode tanya jawab, metode ceramah di dalam surah Ibrahim ayat 4. Bagaimana metode tanya jawab dalam surah Al-Anbiya ayat 7, dan bagaimana metode demonstrasi dalam pembelajaran Islam itu sendiri. Metode ta'lim di dalam surah Al-Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Ayat ini menunjukkan metode taklim atau pengajaran yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Luqman menyampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Pengajaran dilakukan secara langsung melalui pemberian nasihat yang mengandung nilai-nilai tauhid. Bagaimana karakteristik metode taklim itu? Pertama, berorientasi pada pemberian ilmu. Yang kedua, dilakukan secara bertahap. Kemudian, yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang keempat, menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak. Kemudian, yang kedua,
Metode diskusi di dalam Al-Quran terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Ayat ini menunjukkan pentingnya dialog dan diskusi dalam menyampaikan ilmu. Diskusi dilakukan dengan cara santun, argumentatif, dan menghargai pendapat orang lain. Bagaimana kemudian karakteristik metode diskusi? Yang pertama adalah karakternya adalah adanya pertukaran pendapat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, menghargai perbedaan pandangan. Dan keempat, mencari solusi bersama. Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Guru membagi siswa ke dalam kelompok untuk mendiskusikan suatu masalah, kemudian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian berikutnya adalah nomor 3, metode ceramah. Itu terdapat dalam surah Ibrahim ayat 4. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya sendiri agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa selanjutnya metode ceramah di dalam surah Ibrahim ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya sendiri agar dapat memberi penjelasan pada mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audien. Salah satu bentuk penyampaian tersebut adalah dengan menggunakan metode ceramah. Bagaimana karakteristik daripada metode ceramah? Yang pertama, informasi disampaikan secara lisan. Yang kedua, materi dapat disampaikan kepada banyak peserta didik. Ketiga, efektif untuk menjelaskan konsep yang luas. Dan yang keempat, gunakan bahasa yang jelas. Penerapannya dalam pembelajaran, guru bisa jelaskan materi di depan kelas menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Berikutnya atau yang terakhir adalah metode tanya jawab. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan." Ayat ini memerintahkan atau menunjukkan adanya rasa ingin tahu dan partisipasi aktif dari seseorang, sehingga dia mendapati banyak ilmu di dalam kehidupannya. Inilah beberapa metode yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah-surah yang sudah disebutkan dan ayat-ayat yang telah disebutkan tadi. Demikian. Kemudian yang keempat, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 7.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Metode tanya jawab adalah cara pembelajaran yang dilakukan melalui pertanyaan dan jawaban antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu materi. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika seseorang tidak mengetahui suatu ilmu, maka ia dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Hal ini menunjukkan pentingnya budaya bertanya di dalam proses pembelajaran. Implementasi dalam pembelajaran Islam, misalnya satu dengan cara guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Kemudian yang kedua, peserta didik aktif mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, guru menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar. Dan keempat, terjadi interaksi dua arah yang aktif. Metode tanya jawab ini mendorong rasa ingin tahu daripada seorang murid serta partisipasi aktif dari murid itu akan terbangun. Kelebihannya adalah meningkatkan keaktifan peserta didik, menumbuhkan rasa ingin tahu, kemudian membantu guru mengetahui tingkat pemahaman peserta didik, serta melatih kemampuan berpikir kritis. Yang kelima atau yang terakhir adalah metode demonstrasi dalam pembelajaran. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan atau menunjukkan secara langsung suatu proses, cara kerja, dan praktik tertentu agar peserta didik lebih mudah memahami materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan metode demonstrasi ketika mengajarkan ibadah kepada para sahabatnya. Salah satu contoh adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Rawahul Bukhari. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana langkahnya? Langkah-langkahnya adalah satu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memperagakan keterampilan atau proses. Ketiga, peserta didik mengamati. Keempat, peserta didik mempraktikkan. Dan kelima, guru memberikan umpan balik. Apa kelebihannya? Kelebihannya mempermudah pemahaman konsep, mengurangi kesalahan praktik, meningkatkan minat belajar, dan memberikan pengalaman langsung. Contoh penerapannya, demonstrasi tata cara wudhu, gerakan sholat, penyelenggaraan jenazah, dan praktik membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Apa kesimpulannya? Metode pembelajaran di dalam Al-Quran itu tetap relevan
hingga saat ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu pasti sesuai dengan lingkup tempat dan zaman. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.